diri daripada hal-hal yang maksiat. Itu sunnah untuk menikah. Kemudian haram menikah. Lahir batin nanti lahir batin tidak siap. Kemudian ini menikah hanya untuk menyengsarakan istri. Kalau lahir dan batin tak siap, maka tujuannya nanti adalah merusak rumah tangga tersebut juga. Makanya haram untuk menikah. 3 udah kan? Kemudian selanjutnya makruh. Ini orang tidak ada keinginan untuk nikah, maka makruh hukumnya. Beda halnya dengan seorang ulama sufi. Ada dia ada 2 kriteria ada. Bagaimana yang konteks dikatakan makruh, yang mana yang boleh? Yang boleh ini orang tidak ada urusan dengan dunia. Dia hanya zikrullah, ingat kepada Allah. Tidak ada urusan. Contohnya Rabiatul Adawiyah. Tetapi kalau seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, ini makruh. Karena kenapa? Mata dan seluruh anggota tubuh kita gunakan dalam sehari-hari, bisa saja menjurus kepada kemaksiatan, bisa saja menjurus kepada kebaikan. Jadi antara manzilah bi manzilatin, tempat di antara dua tempat. Dan selanjutnya adalah boleh. Ini siap atau tak siap secara lahir batin dari pria tersebut. Kalau tidak siap pun dia ada keinginan untuk mencari nafkah, membina rumah tangganya yang baik. Membina rumah tangganya ke depan lebih baik. Cari kerja. Nah, itu hukumnya mubah. Bahkan ada para ulama yang menspesifikasikan kepada 3 macam saja hukumnya. Sunnah itu hampir digabungkan dengan yang mubah. Kemudian haram dan makruh. Nah, ini mengenai hukum nikah dulu. Kira-kira sepanjang dari penyampaian ini ada yang kurang jelas? Belum. Yang enggak jelasnya yang di mana? Ini kalau enggak ada pertanyaan nanti mana pula kita jelasnya? Keluar ke WA. Karena hartanya. Kenapa karena hartanya? Pada masa zaman dahulu, pada masa Rasulullah, banyak janda-janda kaya yang ditinggal mati suaminya. Banyak janda kaya yang ditinggal mati suaminya. Makanya itu adalah kriterianya. Kalau memilih wanita, yang pertama lima liha karena harta. Yang kedua lihasabiha karena keturunannya. Oh, dia orang berada, orang bermarwah, keluarganya menjaga kehormatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga, dan yang kedua, yang ketiga li jamali. Nah, ini tolak ukur bagi yang cowok, karena kecantikan. Jadi kalau masalah kecantikan ini yang menjadi pengaruh, sangat berpengaruh. Karena kenapa? Di saat seseorang laki-laki itu suka kepada seorang wanita, nanti akan terjawab. Suka kepada wanita, jangankan dia lihat dirinya saja, mungkin lihat sandalnya saja. Subhanallah, cantik luar biasa. Ini sandal, masih sandal. Jalan dia, ada orang yang mirip-mirip seperti orang yang dia sukai. Bilang sama kawannya, itu lihat tuh, itu cewek yang aku sukai loh. Cantik jadi, padahal bukan, belum pasti. Nah, seperti kalian pakai cadar misalnya kan, ini kan nggak nampak, nggak tahu yang mana orangnya. Mungkin nanti setelah kita pulang dari sini, nggak tahu saya yang mana orang yang ikut pengajian, ya kan? Tapi tidak ada masalah. Itu kalau orang suka kepada yang cewek, lancik apa nah? Ya menikah. Tetapi setelah menikah, aku lihat udah lain.
Setelah aku perhatikan 1 tahun udah lain. Kenapa? Biasanya kena wardah kosmetik, pakai lipstik, ini kok lain. Padahal dia sama dari sebelum menikah sampai kepada setelah menikah sama penampilannya. Kenapa? Karena kita menikahi wanita tersebut karena kecantikan. Kecantikan itu sifat sementara. Rasulullah pernah bersabda, jika menikahi wanita karena kecantikannya, maka akan rusak. Ini mohon maaf. Pernah beli kereta baru? Pernah. Bagaimana saat kita sebelum membelinya? Pasti menghayal kan? Tangan ke atas dahi. Ini kalau dapat kereta NMAX, aku akan pergi ke sini ke sana. Banyaklah hayalannya. Tapi setelah dapat 1 hari 2 hari kan enak. Masih enak kita bawa. Itu kan kalau baru dapat kereta, sikit pun nggak boleh ada dulu. Ini misal kereta, lap. Tapi setelah beberapa tahun, beberapa bulan, nggak diopel lagi. Kena hujan, kena lah, kena duhu, kena lah. Nggak opel, nggak opel. Nanti seminggu sekali dosmir, sebulan sekali dosmir. Nah, begitu juga. Kalau kita kiaskan kepada wanita, seperti itu juga. Kita mau saat sebelum akad, tapi setelah akad, udah bosan. Udah ada yang nampak yang lain. Udah nampak yang lain. Ini yang di rumah. Ini karena kenapa? Karena menikahi karena kecantikan. Makanya yang terakhir, pilihlah agamanya. Fadfar fi dzatiddin. Dari ada. Pilihlah yang baik agamanya. Karena niscaya kalian akan beruntung. Ini laki-laki. Pilih wanita yang baik agamanya. Karena kenapa? Harta setelah ada akan habis. Kemudian keturunan tidak menjadi suatu jaminan. Boleh saja orang tuanya orang berakhlak, anaknya tidak. Bisa saja sebaliknya. Contoh banyak kita lihat. Nabi Nuh dengan Kanaan, Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Bagaimana Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak, jadi tidak jadi patokan. Tetapi Nabi melarang. Doakan ya Allah, semoga dia diberikan hidayah oleh. Jadi yang pertama harta, yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan, yang keempat agamanya. Karena nanti kan yang mampu membina rumah tangga kalian dan kita semua ini agama. Bisa harta. Orang kalau tidak ada agama, dia biasa. Pertama orang kaya. Setelah menjadi orang kaya, dinikahi, kemudian jatuh miskin. Disinilah peran agama. Orang kalau tidak beragama, akibatnya nanti kenapa cerai? Faktor ekonomi. Jadi kalau faktor ekonomi, lihat orang yang lain yang memang lebih daripada suami kita, akibatnya cerai. Kenapa? Ilmu agama tidak ada. Kecantikan begitu juga. Sekarang cantik, nanti udah nggak cantik lagi. Jadi kalau agama, harta, berarti ini ujian oleh Allah. Mungkin saat kita ada harta, saat ada kekayaan, kita lupa untuk bersedekah. Tak ada orang sedekah yang miskin kan? Coba lihat, ada orang yang sedekah miskin? Nggak ada. Mungkin itu ujian. Kita positif thinking aja. Karena Allah tersebut tidak menguji kita melampaui batas kemampuan. Bagaimana kita menetralisir hal tersebut? Inilah dengan agama. Karena Allah dalam Al-Quran jelas dikatakan,
Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara Allah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahilah perempuan yang sendirian di antara kamu, dan hamba sahayamu tentang agama. Tujuan kita kan dunia selalu dunia. Dunia semakin kejar, semakin kita kejar semakin menjauh. Melihat dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kita mampu minum apa air? Afiah. Mampu kita minum. Ada orang di luar sana mungkin air saja tidak mampu dia beli. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kita kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Syukurilah apa yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan, jangan pernah engkau ingkari. Jangan kita ingkari. Makanya pada ayat lain Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Apabila kita syukur kepada nikmat yang Allah berikan, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan apabila kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, tunggu. Inna adzabi syadid. Azab Allah itu sangat pedih. Tidak paham agama. Bagaimana kita untuk membina rumah? Ya. Makanya dikatakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Fadfar fiddin turibat siada. Fadfar fiddin turibat siada. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi pilih laki-laki tersebut yang ada agamanya. Dalam pertanyaan tadi konsep kafa'ah, kita lihat bagaimana akhlak dan agama daripada laki-laki tersebut. Ini sangat bahaya. Memang perkara jodoh, langkah rezeki pertemuan maut, Allah yang menentukan. Akan tetapi saat satu orang laki-laki, seorang pemuda datang ke tempat kita terima atau tidak? Belum siap karena pendidikan. Kita diskusikan dengan orang tua. Apa penyebabnya? Karena kenapa? Pernikahan harus ada azas sukarela, tidak boleh dipaksakan. Cinta nggak kita kepada laki-laki tersebut, pemuda tersebut? Cinta enggak? Kalau cinta yang bagaimana dikatakan cinta mahabbah? Apakah cinta kita jemput ke rumah kita bawa? Bagaimana? Kalau laki-laki tersebut kafa'ah, ada kesetaraan dengan kita, makna kesetaraan seperti ini. Jangan sempat kita menikah nanti, ini laki-laki atau perempuan berbeda dari segi kehidupan ekonomi. Ini bukan wajib ya, cuma ini trik atau prinsip. Contohnya, misalnya kan, laki-laki dia PNS, perempuan cuma anak petani. Setelah menikah, perempuan akan menjadi budak. Kenapa? Karena kalau ini agamanya, akhlaknya baik, ini tidak akan menjadi budak. Tapi kalau ini akhlak dan agamanya tidak baik, maka ini akan menjadi budak. Ada nggak salah satu pihak yang dirugikan, merasa teraniaya? Ada kan? Nah, ini tidak ada konsep kafa'ah. Kalau kita mau pakai konsep kafa'ah, silakan kesetaraan.
Jadi setelah pernikahan nanti jangan ada cela mencela, caci mencaci. Kamu saya jemput dari keluarga miskin, keluar dari mulut seorang suami. Ataupun laki-laki tersebut orang miskin, untung ada keluarga saya. Kalau enggak, jadi gelandangan kamu. Ini kenapa? Agama dan akhlaknya tidak ada. Ya ini menjadi patokan. Kalau belum ada restu daripada orang tua, kita lihat kondisi kita. Apakah kalau tidak kita menikah, kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan keinginan orang tua kita untuk melanjutkan studi tidak ada jadi satu permasalahan, dan orang yang datang tersebut kita lihat tadi agamanya dan akhlaknya baik apa tidak. Kita tidak boleh membangkang kepada orang tua juga. Sampai mana kita misalnya selesai S1 sambung S2. Setelah sambung S2 sambung S3. Ya kan? Setelah S3 sambung profesor. S3 doktor ya. Kemudian setelah doktor profesor. Jadi itu yang menikahinya di atas profesor. Kalau enggak profesor. Ya kan? Ada. Memang dalam satu kampung tersebut kita yang pekerjaan kita ataupun kuliah kita S3. Akan tetapi orang lain enggak ada. Ini bukan enggak boleh. Silakan. Kalau hendak untuk melanjutkan perkuliahan dan studi, silakan, tidak ada masalah. Tapi alangkah ruginya saat orang yang agamanya dan akhlaknya baik tidak kita terima. Ada kafa'ah. Perempuan apabila tidak ada kafa'ah dengan laki-laki, wali ada hak untuk menolak. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan yang balik dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Istilahnya tahkim. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Kita kurang lingkup mazhab Syafi'i. Cuma ini sebagai edukasi aja, pembelajaran. Boleh menikahkan dia sendiri. Apabila tidak sekufu, tidak kafa'ah, maka wali berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Tidak bisa dilanjutkan pernikahan. Ini kita lihat di keluarga kita kafa'ah enggak dengan laki-laki tersebut. Tapi ini bukan menjadi salah satu kewajiban ya. Ini satu gambaran aja. Satu gambaran saja. Ini dipulangkan semua kepada orang tua. Akan tetapi kalau orang tuanya paham dan mengerti tentang kelanjutan pendidikan anaknya dan mengerti tentang kalau menikah bagaimana nanti, ilmu agamanya ada, ya saya rasa tidak terlalu jadi suatu permasalahan. Yang penting musyawarah. Kalau menolak orang pun tolaklah dengan sebaik mungkin, selembut mungkin. Saya rasa itu jawaban. Karena itu kalau kita berbicara tentang keagamaan, pasti kita harus menikah terus. Ya kan? Ini mengenai hukum dulu. Mengenai hukum. Ini nanti ada tujuan dari pernikahan. Bagaimana meminang. Tapi mengenai peminangan sudah saya sampaikan melalui hadis tersebut. Kalau kita ikut di sini, ini nggak sampai pembahasan di sini. Ini masih berputar seputar dengan hukum, dengan memilih wanita. Makanya saya jelaskan terus. Yang lain ada yang bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Kira-kira paham? Hah? Ini gaya-gaya agak lagi kuliah jujur berdoa. Hah? Jelas kira-kira? Insya Allah, dengan izin Allah. Setelah kita paham tentang hukum daripada pernikahan tersebut, kita menarik ulur ke belakang sedikit. Bagaimana konsep peminangan tersebut? Hah? Bagaimana konsep peminangan? Apakah kita boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain?
Tidak boleh. Dosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya kan? Orang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Ya kan? Kemudian jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh, ataupun jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Jangan meminang orang kalau orang tersebut adalah sudah dipinang orang lain. Tapi setelah ada keputusan dari peminangan tersebut, baru silakan masuk untuk minang. Akan tetapi beda dengan contoh kasus. Misalnya si A datang meminang, meminta perempuan. Si B datang juga. Ini belum ada keputusan. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada keputusan yang mantap. Kalau sudah diterima, ini haram masuk. Tapi kalau masuk bareng, cuma beda 1-2 hari dan belum ada keputusan daripada pihak wali ataupun orang tua, belum memberikan keputusan kepada yang pemuda A, masuk B, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau sudah ditetapkan, diterima, ini haram untuk masuk. Nggak boleh masuk. Cuma sebelum kita masuk, kita cross check dulu. Cek dulu. Bunga di depan sana sudah ada yang pagar apa belum? Ya kan? Oh, kalau ada sudah yang pagar, nanti pasti di buktinya. Tapi kalau belum dipagar, masuk. Kalau sudah dipagar, tunggu pagar tersebut diganti dengan pagar yang lain. Paham? Belum dicabut bunga tersebut, belum dipetik bunga tersebut. Kalau sudah dipetik, tak bisa lagi. Lihat dulu pagarnya. Yang cowok, lihat dulu pagarnya. Itu pagar udah dibuat. Apakah pagar tersebut bertahan lama atau enggak? Kalau tidak bertahan lama, baru masuk kita. Itu dalam teknis peminangan. Kemudian sebelum kita peminangan ataupun setelah peminangan, kita lakukan ta'aruf, baik setelah meminang ataupun sebelum. Kadang ada orang yang dipinang oleh orang tuanya, kemudian dikenalkan. Coba berkenalan dulu. Ataupun sebelumnya di masyarakat ada seperti itu. Tapi sebelumnya pasti ada ta'aruf, ya kan? Ta'aruf bukan kita. Boleh. Kita kalau mau jumpa ke rumah, berkunjung ke rumah perempuan yang kita suka, boleh, silakan berkunjung. Tapi harus disertai dengan mahram dari perempuan tersebut, orang tuanya. Karena la yakhluwanna rajulun mimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh berdoa khalwat kalau tak ada antara laki dan perempuan. Kalau suatu tempat yang sunyi, tidak boleh, haram. Harus disertai dengan mahram. Oh, kalau dalam proses untuk melakukan ta'aruf, seandainya kalau kita tidak langsung jumpai dengan dia, maka kita cari orang yang sekelilingnya, yang dekat dengan dia. Bagaimana karakternya. Jangan nanti kan suka kepada wanita, kalian tidak melihat wanita itu bagaimana. Ya, nah jadi tidak boleh juga. Karena pada suatu saat Mughirah bin Ubay kalau nggak salah, dia telah melakukan peminangan. Kemudian Rasulullah tahu. Ini hadis daripada riwayat Ahmad. Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah menjumpai Mughirah, mengatakan, apakah kamu sudah melihat perempuan yang hendak kamu nikahi tersebut, ataupun perempuan yang kamu pinang tersebut? Belum, ya Rasul. Lihatlah dulu dia, karena itu akan membuat keluarga ke depan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau mampu melangsungkan perkawinan yang berkah ke depan. Cuma kita melihat batasannya ya bagaimana.
Batasan kita untuk melihat perempuan bagaimana? Adalah muka dan telapak tangan. Kita lihat muka bagaimana kecantikannya, telapak tangan subur atau tidak dia. Bisa kita lihat. Ini kalau mengenai melihat seorang wanita. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Hukum sudah, kemudian masuk kepada proses peminangan, kemudian ta'aruf. Menikah. Ada yang bertanya? Nggak ada orangnya. Atau sudah jelas? Atau malu untuk dipertanyakan? Oke. Bertanya kedua, jadi di Indonesia mungkin bisa kita katakan umum lah, misalnya orang nggak semua pakai cadar atau nikah kan. Jadi mungkin dari sehari-hari udah terlihat wajahnya tuh kan, dan tangannya. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang laki untuk meminang, apakah itu ada masih sunnah contohnya untuk melihat telapak tangan, melihat muka karena udah setiap harinya dilihat? Udah. Tadi yang dikatakan yang sebelum kita lihat. Kalau sudah sering kita lihat, itu lain cerita. Oh, mau lihat sekali lagi. Apa tujuan kita lihat? Apa tujuan kita lihat? Kalau kita ingin melihat lagi, apa tujuannya? Ini bukan dalam istilahnya sunnah atau tidaknya, tetapi ini anjuran. Anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Mughirah untuk kedepannya keluarga dia tersebut menjadi keluarga yang harmonis kalau bahasa kita. Jadi kalau orang dalam kehidupan sehari sudah sering kita untuk melihatnya, tapak kaki, kemudian tangan, wajah sudah kita lihat, untuk apa kita datang ke rumahnya dia lagi? Kan dengan tunjuk, ya itu orangnya. Kemudian yang jawab, itu orangnya bilang, pada datanglah untuk meminang. Ini tinggal praktek di masyarakat saja, tuntunan sudah ada. Cuma sejauh mana kita melakukan praktek tersebut. Ini anjuran ya. Beda dengan hukum. Hukum berkaitan dengan dosa. Ya, kalau wajib tidak kita laksanakan, dosa. Kalau sunnah tidak kita laksanakan, tidak berdosa. Kalau laksanakan berdapat pahala. Tetapi ini adalah anjuran, bukan perintah. Dan bukan itu disebutkan sunnah, tetapi ini sebagai suatu anjuran. Manfaatnya apa? Supaya bisa keberlangsungan keluarga tersebut terjamin. Kalau nggak kita lihat wanita tersebut waktu menikah, ada pula yang nggak pernah kita lihat, misalnya maaf ya nih, pakai cadar, ya kan? Kita nggak tahu dia boneng atau tidak, ya kan? Ini bukan saya katakan untuk kalian, ya kan? Nanti beli kucing dalam karung, ya kan? Oh, mas suaranya bagus sekali memangnya. Kita ambil, kita buka, udah berkurang. Ini jelas-jelas. Maka lihatlah wajahnya. Kemudian telapak tangannya. Kalau dalam mazhab lain lagi ya. Tapi ini tidak sampaikan mazhab lain, agaknya wujud Ustaz Ridho. Gimana? Aman? Udah aman ya? Itu suatu anjuran. Kan tadi perihal peminangan, misalkan cewek bercadar nih dipinang gitu, itu kan wajib anjuran untuk si laki-laki melihat wajah si perempuan gitu kan. Kalau misalkan itu yang ngelihat apa cuman laki-lakinya doang atau sekalian sama orang tuanya? Yang Si laki-lakinya doang atau sekalian sama orang tuanya juga? anjuran kepada laki-laki. Kepada laki-laki anjurannya. Kepada laki
laki-laki, bukan kepada orang tua. Oh, bagaimana orang tua tersebut mau melihat? Silahkan, tidak ada masalah. Karena muka dan telapak tangan hal yang wajar untuk dilihat. Walaupun berbeda pendapat dalam imam mazhab, ada